Haleluya, selamat pagi. Shalom Bapak Saudara semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kalau kita boleh diberi kesempatan ini untuk kita beribadah kepada Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Mengenai syukur kami kepada Tuhan, kami memuji menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Kau mau sucikan kuduskan hidup kami Tuhan, supaya kami layak menghadap kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau baca ayat pelantikan minggu ini yang terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga. Mari saudara dan saudaraku untuk berdiri. Kita mau baca setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Bumi yang pada mulai tidak akan diputus karena, dan sumur yang bundanya hanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan. Haleluya. Kita masih bagi diri dulu saudara. Mari kita siapkan hati kita lalu kita menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu dan kerendahan hati kami Tuhan. Haleluya Yesus.
mari kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Pagi ini kita angkat suara kita untuk kita nyanyi bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Karena Dia yang layak terpuji kita sembah, karena Dia yang terbesar dan mulia dalam hidup kita. Haleluya.
saya maju ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, Kau telah berikan kami waktu yang indah Tuhan buat kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, sebentar kami memberikan persembahan Tuhan, Kau kuduskan sekalian persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami memberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Syukurku
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap tinggalkan harga Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada kami yang kami berikan kepada firman Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus saya sudah maju ke depan. Nanti Ibu Mujirah maju ke depan. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya total hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam keadaan segalanya, di dalam ada kuasa ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman menguatkan iman kami, sehingga iman kami lebih dirasa Tuhan. Berakar kuat dan bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang matang, sehingga orang lain bisa menikmati kelezatan buah yang dihasilkan. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan kasih kuasa-Mu. Kasih-Mu mengalir seperti sungai, kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Kasih kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami taat tekun kepadamu. Ajarkan kami Tuhan untuk kami berpegang pada perintah-perintah-Mu, berpegang pada petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan. Karena kami tahu perintah-Mu, petunjuk-Mu adalah benar dan baik bagi kami dan tidak pernah mengecewakan kami. Kami yakin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah mempercayakan Tuhan Yesus. Berkati dengan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami akan berkata sebuah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan kami, kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakmampuan kami. Ampuni segala kata-kata yang kurang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami beralas hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam Kristus Yesus. Kita akan kembali belajar dari kitab 1 Petrus pasal 1. Bagaimana Rasul Petrus diberikan tugas untuk menyampaikan kebenaran, yaitu orang yang percaya kepada Kristus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita sudah belajar 3 poin. Yang pertama kemarin, Roh Kudus mempersiapkan akal budi kita, pikiran kita. Dia mencerahkan rasio kita, mencerahkan cara berpikir kita, sehingga kita pun memiliki dasar hidup yang kuat. Nah, Petrus berkata, dasar hidup yang kuat itulah dikatakan membuat kita waspada di dalam hidup ini. Saudara, kekristenan akan diuji, dimurnikan luar biasa menjelang kedatangan Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus membawa kita hidup taat kepada perintah Kristus sendiri. Lalu yang ketiga, tidak menuruti hawa nafsu. Yang keempat, kita akan belajar 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini, ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Firman Allah berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Hal yang keempat yang Petrus bicarakan adalah pimpinan Roh Kudus membawa hidup
hidup kudus, hidup yang sesuai dengan Roh Kudus pimpin dalam hidup kita. Kemana Roh Kudus pimpin? Supaya hidup kita kudus. Bahkan Petrus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi Roh Kudus yang diberikan 2000 tahun lebih, sebagaimana gereja Tuhan sudah memasuki 2021 tahun Masehi. Itu sebabnya Alkitab mencatat bahwa tahun 1 itu dianggap sebagai tahun di mana saudara kita memperingati bahwa Yesus lahir di bumi ini. Kemudian 33,5 tahun dia hidup di bumi ini, naik ke sorga, lalu mengirim Roh Kudus yang Pantekosta itu sebutkan sebagai hari berdirinya gereja Tuhan. Kenapa gereja berdiri? Gereja berdiri karena gereja diberi tugas. Yesus sudah selesai tugasnya menebus, memperdamaikan antara manusia dengan Allah yang karena dosa kita terpisah. Hanya Yesus yang menjadi jalan memperdamaikan kita dengan Allah. Tapi setelah selesai tugas, Roh Kudus diutus untuk diam di dalam kita. Yang percaya kepada Kristus, percaya karena kita sudah terima anugerah penebusan, anugerah dosa dibersihkan oleh darah Yesus. Kemudian Roh Kudus menugaskan kita sebagai gereja Tuhan meneruskan. Kenapa? Karena di bumi masih banyak manusia yang belum percaya kepada Kristus. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, atau anak-anakmu, atau saudaramu. Kalau orang Jawa bisa katakan Pak B, Pak Le, keponakan kita. Di situ kita diberi tugas, saudara, untuk apa, saudara? Roh Kudus menolong kita untuk kita punya keyakinan, punya kebanggaan. Orang yang diselamatkan oleh Kristus bangga, dan keselamatan itu membuat kita mau memberitakan keselamatan itu dengan pimpinan Roh Kudus. Iya, dengan cara hidup yang dirubah Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita bersaksi di dalam dunia ini. Nah, pimpinan Roh Kudus itu luar biasa. Pimpinan yang Pak Petrus mau jabarkan di awal kitabnya 1 Petrus pasal 1. Nanti dia akan terus sampai kitab 2 Petrus. Maka di langkah awal dia katakan, yang keempat, Roh Kudus pimpin kita, hidup kita semakin kudus. Jadi orang Kristen mesti perhatikan firman Allah ini. Roh memimpin, tapi Roh pimpin kita semakin kudus, bukan semakin cemar, ya kan? Bukan semakin ngawur, bukan semakin sembarangan hidup. Tetapi jelas Petrus katakan, pimpinan Roh Kudus membuat segala hidupmu menjadi kudus. Segala hidupmu, dalam kehidupan kita punya bidang-bidang kehidupan. Saudara sekolah, orang Kristen yang sekolah, orang Kristen yang dipimpin Roh Kudus, sekolahnya kudus. Gak ada cara macam-macam dunia. Saudara bekerja, saudara bekerja dipimpin dengan kekudusan Tuhan. Saudara tidak akan masukkan praktek-praktek duniawi yang tidak berkenan. Itu arti di mana Petrus dengan keyakinan sekarang dia berkata, hidup yang dipimpin Roh Kudus, segala hidupnya kudus. Nah, kata kudus di dalam
bahasa Alkitab yang saudara tulis, khususnya Perjanjian Baru, ini diizinkan Allah menghormati orang Yunani. Kenapa? Karena orang Yunani adalah menjadi satu bangsa. Ketika dia belajar, dia nggak akan main-main dalam belajar. Dia belajar sampai tuntas. Dia itu sebabnya orang Yunani adalah orang yang tidak hanya dipermalukan dengan hanya berkata, wah kelihatan hebat. Enggak. Orang Yunani ketika melihat sesuatu orang keluarkan prinsip, dia akan pegang, dia akan uji, dia akan cari kebenarannya. Dan kalau itu perkataan tidak benar, dia baru tahu itu bukan. Maka Alkitab ini Allah menuliskan dalam Perjanjian Baru ini dengan bahasa Yunani. Kata kudus itu dari kata bangsa Yunani itu memakai arti kata kita diambil, dipisahkan. Arti dipisahkan itu bukan berarti saudara kita ini sendiri, enggak. Tetapi kata kudus dipisahkan itu artinya Allah mulai membebaskan kita dari pengaruh dunia yang bukan dari Tuhan. Maka kita tetap di bumi, kita masih bersama dengan orang dunia, tetapi kita tidak ikuti cara dunia lagi. Kita dipisahkan oleh Tuhan. Allah didik sendiri, Allah ajari orang percaya ini dengan apa saudara? Arti keselamatan itu artinya kita dikembalikan seperti posisi semula. Posisi apa? Posisi seperti diciptakan yang belum sama sekali berdosa. Artinya apa? Dikembalikan seperti firman pertama kali Allah menciptakan manusia, Allah menyelamatkan. Itu sebab orang diselamatkan adalah orang yang dipisahkan Tuhan, kemudian Allah bersihkan, bukan untuk saudara sombong, tapi dibersihkan menjadi kudus dengan satu panggilan. Sekarang kamu menjadi berkat di dunia ini untuk banyak orang yang belum kenal Tuhan. Jadi Roh Kudus ini begitu luar biasa. Roh Kudus ini memimpin kita ketika kita hidup kudus, karena itulah berkat yang Allah kirimkan ke dunia ini. Allah mengirimkan apa berkat ini? Kalau ada kabar keselamatan, kenapa kamu ingin binasa? Ya, dunia ini berkata, aku tidak penting itu, aku gak peduli itu. Iya, karena masih ada kuasa iblis kuat, mengikat, membuat tidak sadar, sehingga mereka tetap hidup dengan cara dunia. Tapi orang yang diselamatkan, yang kudus ini saudara, dengan bangga, walaupun mungkin orang berkata, oh dia gak waras, oh dia begini, tapi kita bangga diselamatkan oleh Tuhan. Kita hidup kudus dan kita terus memberitakan kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan? Yesus beri keselamatan. Yesus sudah nyatakan keselamatan. Kenapa tetap ingin binasa? Kenapa tetap bertahan di dalam cara dunia? Dan dengan itu kita punya kesukaan yang begitu hebat dan luar biasa. Itu sebabnya orang Kristen, orang yang tidak mungkin tidak giat saudara, tidak mungkin tidak rajin. Dengan apa yang dipercayakan dia giat, dia rajin, karena diberi kesempatan, sudah diselamatkan, dan rindu keselamatan ini benar-benar dijalankan. Kenapa? Karena Roh Kudus suruh. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus membuat kita aktif, membuat kita bukan pasif, menjadi orang Kristen yang aktif dalam apa? Aktif di dalam rencana Allah yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Itu sebabnya saudara, dikatakan pimpinan Roh Kudus ini hendaklah dalam segala bidang kehidupanmu kudus. Dipisahkan Allah. Kita baca 1
salah satu ayat yang ditulis oleh Paulus di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Ayat yang keempat, kemudian kita sambung ayat yang ke-10. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, jadi Allah itu tidak pernah menuntut kita tanpa sebab, pokoknya kudus. Tidak. Makanya Allah kirim Roh Kudus. Proses hidup kita, Roh Kuduslah yang memimpin, membawa kita kudus. Masuk di dalam kekudusannya. Lewati apa? Lewati perjalanan hidup ini. Perjalanan hidup yang bagaimana? Tuhan katakan, waktumu singkat. Di mana kita tahu waktu kita singkat? Kalau saudara kembali, mari kita lihat dalam kitab 1 Petrus. Pasal yang ke-1. Ayat yang ke-24 dan ayat 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Injil menyadarkan kita, hidup ini seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Dikatakan apa? Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kita mencatat bahwa hidup kita ini singkat sementara, tetapi berharga. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup saudara, sehingga walaupun singkat, tetapi firman Allah memproses kita, memimpin kita di singkatnya hidup ini. Kita menjadi kudus. Dan untuk menjadi kudus tadi dikatakan yang mendidik kita dalam waktu yang pendek ini. Ya, salah satu hamba Tuhan senior di Indonesia masih sampai umur 83, sejak umur 17 masih berkorban. Ya, divonis berapa kali mau mati, jantung sudah tidak kuat. Ya, begitu dia gak perhatikan kesehatannya sendiri. Dia berkata, untuk bawa orang Kristen punya dasar perlu waktu 20 tahun, terus dia bimbing dalam kebenaran firman. Bukan waktu yang singkat, 20 tahun. Itu sebabnya kita ingat bagaimana Abraham dibawa keluar umur 75 tahun sampai dia menerima janji punya anak umur 100. Di dalam menjalani hidup ini dia pernah salah, tapi dia terus melangkah. Dia pernah alami banyak hal. Itu sebab sempat lahir Ismail. Ya, kesalahannya memberkati Abraham. Dia salah, tapi itu kesalahan yang bukan untuk menyalahkan Tuhan, tetapi kesalahan yang memberkati dirinya untuk akhirnya bisa beriman baik kepada Tuhan.
di bumi ini. Tetapi Tuhan katakan, Abraham tetap berjalan di dalam. Siapa manusia yang perfect? Yang ada. Tetapi manusia yang mau dipimpin Roh Kudus. Firman Allah berkata, Roh itu bawa iman kita sempurna. Tidak ada manusia sempurna, tapi Roh memimpin saudara punya hidup yang disempurnakan oleh Tuhan. Kita sendiri tidak ada kualifikasi sempurna, tetapi Tuhan punya rancangan sempurna. Itu sebabnya ketika kita terima anugerah Tuhan, disitulah Tuhan mengajak kita. Roh itu nurut, tapi daging lemah, kata Tuhan. Tuhan tahu daging kita lemah. Itu sebabnya lewat pimpinan Roh Kudus tercurah, maka Alkitab membagi, ketika Roh Kudus diberikan, ada dua tipe orang Kristen. Tipe orang Kristen, Roh Kristus itu tetap ada. Iya, kita menerima Yesus, Roh Kudus ada. Tetapi yang pertama, Roh Kudus tinggal, tetapi kita tetap ikuti keinginan daging. Itu yang pertama. Itu sebab Alkitab tulis itu. Tulis yang kedua, orang Kristen yang bagaimana? Orang Kristen yang benar-benar menyerahkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mematikan keinginan daging kita, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebab Alkitab selalu membeberkan semuanya. Orang Kristen, dia tidak mengelompokkan saudara, tapi dia memberitahu ketika Roh Kudus dicurahkan akan ada dua kelompok. Mereka ada Roh Kudus, tetapi tetap ikuti keinginan daging. Tapi mereka ada Roh Kudus dan memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, tolong saya, aku ikuti Engkau. Sehingga Roh Kudus mematikan perbuatan daging. Dari situlah kita melihat ketika Roh Kudus mematikan perbuatan daging, Roh Kudus memampukan kita mengalami, kita punya buah-buah Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Alkitab ingin mari kita menjadi orang-orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kita baca satu ayat, Efesus 4 ayat 23 dan 24. Efesus pasal yang keempat. Efesus 4 ayat 23 dan ayat 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Roh Kudus diberikan memimpin kita punya hidup kudus. Ada apa arti hidup kudus itu? Hidup kudus artinya hidup yang menjadi ciptaan yang baru. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus akan membawa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi satu ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Di dalam kitab Korintus, di dalam Kristus maksudnya bagaimana? Maksudnya Roh Kudus yang tinggal dalam kita, dia aktif, begitu nyata, luar biasa. Dia baharui hidup kita sebaru-barunya, bukan yang lama, sebaru-barunya. Sehingga orang Kristen akan diberikan parameter. Ya kan? Parameternya apa? Parameternya bahwa orang-orang di sekeliling Anda
Bagaimana? Dia mengerti satu perubahan yang nyata di dalam hidup. Ada seorang anak yang datang kepada saya. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Dia bersaksi. Dia sedang menceritakan orang tuanya yang berubah. Sebab dia ngomong begitu, saya benci sekali sama orang tua saya. Karena begitu banyak diperlakukan demikian. Tetapi dia datang. Ketika dia datang, dia bersaksi. Tapi ketika benci, tapi sekarang dia berubah. Dia rasakan. Sekarang dia katakan, berbeda sekali. Sudah melihat ada satu kaitan dalam hidup ini, saudara. Hidup yang singkat, tetapi Roh Kudus intervensi. Roh Kudus berkarya dengan nyata. Dia aktif, dia menolong manusia. Menolong manusia apa? Yang tadinya dibenci. Bahkan setidak baiknya orang tua, dia menjadi anak yang harus tetap tunduk. Sebagai tunduk itu dia berdoa. Kenapa? Walaupun dia diperlakukan tidak baik, tetap dia orang tuanya. Sebagai tunduk bukan berarti dia tetapi dia berdoa mungkin. Dia berpuasa, dia minta sama Tuhan supaya orang tua berubah. Tapi ketika berubah, dia datang bersaksi sambil menangis. Dia katakan apa? Dia berubah dan bingung katanya. Sekarang saya sayang sekali, tapi begitu ingat beberapa tahun yang lalu, saya benci sekali. Ingat, sayang sekali, benci sekali. Campur aduk ada peperangan yang luar biasa. Siapa yang menolong itu? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Firman Allah datang, maka firman Allah dikatakan orang yang hancur dan remuk hatinya tidak dipandang hina oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memandang hina? Karena Allah memberi anugerah menyembuhkan dia. Ya. Dalam waktu yang singkat, sudah begitu benci tapi dirubah, tapi terjadi kebingungan, tapi Roh Kudus menolong. Ya. Siapa yang bisa lembutkan hati manusia yang misteri di dalam manusia sendiri? Manusia sendiri saja. Dia katakan, sekarang aku sayang, tapi bencinya masih mengganjal. Siapa yang bisa? Ahli psikologi yang memaparkan kamu harus begini. Tapi siapa yang memberi kekuatan? Firman. Itu firman itu begitu ajaib, begitu luar biasa. Kenapa? Dia perbaiki manusia yang hidup ini. Untuk apa? Karena sudah dikirim lewat berita malaikat, telah datang seorang juru selamat bagi manusia di dunia ini. Ya, benci lalu jadi sayang. Kenapa? Roh Kudus pimpin hidup kudus. Ya, dalam segala hidup kudus. Begitu luar biasa. Tadi yang getol akan demikian. Seperti Daud dan Saul. Saul sayang karena dia bisa mengalahkan Goliat. Saul jadi benci. Kalahkan Goliat ya jadi berarti ketika rakyatnya berkata, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Kebencian menghilangkan fakta yang besar. Aku gak bisa kalahkan Goliat. Tapi ketika rakyatku, dia berkata, Daud lebih berlaksa-laksa, aku beribu-ribu. Dia benci setengah mati. Sehingga tombak itu pernah diarahkan ke Daud. Tapi kenapa tombak itu bisa meleset? Karena Roh Kudus
Dan roh kebencian itu bertarung luar biasa. Siapa yang memenangkan pertandingan? Roh Kudus. Roh Kudus membuat dia tidak kena supaya Saul sadar. Bukan Saul tetap benci Daud, supaya Saul tetap ingin bunuh, baru damai, baru senang, baru enak hidupnya. Kenapa? Karena Daud lebih dianggap orang hebat. Roh Kudus kasih kesempatan Saul. Kenapa? Siapa yang bisa kualifikasi Saul? Seorang yang punya cekatan senjata, tidak pernah meleset. Tetapi Roh Kudus mengecualikan. Waktu kamu mengarahkan ke Daud, Roh Kudus kasih kesempatan sama Saul. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam Daud, saudara, dia kena sasaran. Tetapi roh yang ada di dalam Daud masih kasih kesempatan Saul untuk apa? Dia alami. Bukan itu pekerjaan dari Roh Kudus yang luar biasa. Sehingga dia pimpin kita di dalam kekudusan. Dikatakan, sehingga kamu akan mengenakan manusia baru. Apa manusia baru? Manusia yang semua menurut Kristus, bukan menurut diri kita. Kita menurut saudara, setiap manusia kita punya tanda petik semua. Tetapi karena Kristus lewat pimpinan Roh Kudus, kita diproses masuk di dalam pembaharuan hidup untuk menjadi ciptaan yang baru oleh Kristus. Dia hilangkan segala sesuatu yang duniawi, yang daging. Dia mau ganti dengan hidup yang berkarakter Kristus. Untuk itu mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, mungkin ada yang seumur hidup menjelang mati dia baru menyadar. Tapi Kristus terus kasih kesempatan kepada manusia selama dia hidup. Ya, orang dunia saja bisa berkata, kalau ada cara yang cepat, kenapa kita mau berlambat-lambat? Tapi tidak mudah bahasa hati itu secepat itu. Sesudah Roh Kudus pimpin kita, saudara, untuk apa? Kudus. Dari kata kudus tidak ada aspek dunia masuk, tapi kita dibedakan. Roma 12 ayat yang kedua, ayat yang begitu jelas dari Paulus, saudara. Roma 12 ayat yang kedua, kalau sudah perhatikan ayat ini. Janganlah, mari kita baca sama-sama, 2 mulai. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kenapa saudara? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga kenapa Roh Kudus itu membaharui, sehingga kita dapat membedakan. Dibaharui itu ada hal yang dibedakan. Bagaimana dibedakan? Aku sudah Kristen, aku tahu ini tidak benar, tapi kalau nggak gini nggak enak, mungkin nggak untung, mungkin nggak beres, mungkin nggak cepat. Tapi kalau gini lambat, kalau gini suka, kalau demikian membedakan. Pikiran kita sudah dimenangkan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita mau berpikir. Mau berpikir mana? Tahu kalau aku lakukan ini, aku cepat, tapi salah. Iya. Saudara, begitu banyak. Kalau aku mau begini, setiap kita pernah salah. Iya, sebagai suami, karena kita pakai logika, kita ngomong, tapi ketika kita ngomong, kita baru tahu kenapa. Oh, ternyata jadinya kok kayak gini. Yang sempat kita keluarkan perkataan, itu logik banget, itu masuk akal banget, tapi justru membuat suami istri jadi jauh. Kenapa? Dari situ kita belajar, oh, ternyata apa yang logik, yang kelihatannya masuk akal, tapi kadang bukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan kita belajar. Kenapa kita belajar? Karena kita sadar kita pernah salah.
jadi bertahun-tahun, bisa jadi kelihatan baik, tetapi belum tentu baik di hati. Ya. Mungkin mulut katakan, aku sudah maafkan kok, ya kan? Tapi mungkin hanya verbal, tapi belum. Butuh apa? Di situ Roh Kudus katakan, tetapi kamu akan dirubah oleh pembaharuan. Ya, makanya Paulus dia menyalurkannya begini. Dia punya pengetahuan, saya lakukan agak salah, tapi demi menjaga orang banyak, orang Kristen yang masih dididik, saya tidak mau lakukan ini. Saya lakukan tidak salah, sebab ini benar, tetapi saya lakukan. Ada begitu banyak anak-anak yang masih dididik ini, dia akan termotivasi, dia jadi bukan sungguh-sungguh. Itu sebab Paulus katakan, saya bukan tidak boleh, tapi saya tidak melakukan ini demi kepentingan. Kenapa? Karena mendapatkan pembaharuan nyata dari apa? Roh Kudus. Begitu hebat. Itu sebabnya saudara, hidup kita di dalam Alkitab ada kalimat-kalimat dipenuhi, dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, berbuah Roh Kudus, berkarunia Roh Kudus. Ya kan? Ada 6 istilah itu yang ditulis di dalam kitab Korintus yang begitu luar biasa. Nanti kita akan belajar di bulan September. Kita bicara tentang itu, ya kan? Karena begitu banyak sekali pembelajaran Alkitab yang harus diajarkan. Nah, dari pembaharuan ini, ternyata pembaharuan ini, kekudusan hidup itu adalah bagaimana proses nyata Allah yang sedang membuat seni-seni kehidupan kita. Di dalam hidup kita itu banyak seni. Satu persatu Roh Kudus bereskan. Melewati waktu yang singkat ini, dia satu persatu bereskan sampai semuanya dia bereskan dalam segi kehidupan kita. Itu sebab ada kata-kata dari firman Allah yang berkata, sebab itu relakanlah hatimu. Dia Roh Kudus dia bawa satu persatu. Dia ajar, dia tidak paksa. Tetapi kitalah yang menyerahkan. Maka ada 2 pimpinan Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus, tetapi tetap keinginan daging yang nonjol. Itu sebab Roh Kudus dia baharui kita. Karena apa? Karena kita tetap ikuti keinginan kita. Tapi yang satu, kita perluaskan Roh Kudus. Engkau kerja, aku taat, aku ikuti pimpinan. Dan Petrus yang dibawa oleh pimpinan Roh Kudus menjelaskan ini. Dalam segala sesuatu hendaklah kamu kudus. Ya. Saudara bisa mungkin kita mau begini. Oh, aku pikiranku udah kudus, mulut kudus, tapi mungkin tanganku belum, kakiku belum. Tapi Roh Kudus akan menjangkau seluruhnya. Dia akan baru kita. Kita lihat kitab Daniel 12 ayat yang ke-10. Kitab Daniel itu dibagi 2. 1 sampai ayat yang ke-6 itu sejarah di bangsa-bangsa. Mulai ayat 7 dan 12 itu pelajaran khusus firman Allah kepada Daniel, menyingkapkan bagaimana Daniel akan diberitahu rencana Tuhan. Dan salah satunya Daniel 12 ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama saudara. Daniel pasal 12, kalau sudah lihat di Alkitab itu judulnya akhir zaman. Loh, kapan tuh akhir zaman? Akhir zaman itu dimulai pada waktu Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Loh, kitab Daniel itu kapan? Kitab Daniel itu 1000 tahun sebelum Yesus datang. Tapi dia sudah dikasih tahu. Dikasih tahu sempurna lengkap. Kenapa? Ayat yang ke-10 salah satunya dikasih tahu begini. Kita baca sama-sama. 2 mulai. Banyak
dibersihkan dan dimurnikan dan dipuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ternyata Roh Kudus itu yang membuat hidup kita kudus, bukan berarti kita nggak rasa. Tapi kita rasa. Kenapa? Karena waktu dikuduskan itu menyangkal diri, itu pikul salib, itu menderita. Tapi menderita karena kita memahami bahwa aku memang harus dibersihkan. Aku harus mengalami proses ini. Untuk apa? Karena banyak orang akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Siapa yang menguji? Firman. Kalau saudara ikut tes tentara, yang uji itu banyak. Saudara, tes yang pertama dilihat aja fisik. Tinggi badan gak sesuai, langsung selesai. Iya, mereka tegas. Tinggi badan sesuai, berat badan sesuai. Pokoknya ini tidak ada pakai kacamata, tidak ada cacat. Maaf saudara, dengan kelamin, karena memang itu dilihat saudara. Itu sebab saya ikut tes Taruna Nusantara yang di Magelang saja. Saya ikut di Kodim saudara. Itu satu orang, saya harus copot baju, copot celana SMP, hanya pakai celana dalam. Saya tidak, kamu jalan ke sana, jalan ke kiri. Dilihat jalannya tidak boleh oblek saudara. Makanya dilihat jalannya, dilihat ini, kamu ke sini, di semua dilihat. Oh, lihat pengumuman besok, tinggal dicetak-cetak, ininya dicetak-cetak, masuk. Itu baru fisik. Dari fisik saja banyak yang tidak bisa. Orang yang kurang 2 mili saja, mereka pakai botol atau batu bata untuk dia pukul di sini sebelum dites tinggi. Dia pukul tas hanya 2 mili, melompong saudara. Dia begitu, oh masuk ukuran. Tapi nanti konangan. Itu cara dunia. Dia masuk sensor, oh kelihatan lulus. Tapi tunggu, masih tes kan masih berjalan. Masih berjalan, masih ini. Dia tanpa saja kelihatan, oh kenapa? Oh kamu nipu kan waktu di begini. Konangan saudara. Semua cara dunia saja konangan. Tetapi Tuhan menolong kita dengan penuh kasih-Nya. Di dunia ini Tuhan katakan, nah memang dosa itu enak, tapi jangan ya. Sebab kamu tidak selamat. Itu Roh Kudus harus menolong kita. Nah, kamu begini, kamu sendiri yang rugi. Kamu tak kasih diri, lawanlah itu, jangan begitu. Roh Kudus proses hidup kita, kenapa? Karena Dia memberi keselamatan. Itu sebab orang yang bersaksi itu bersaksi, Yesus sudah datang. Kalau ada jalan keselamatan, kenapa kamu tetap nekat ingin binasa? Kenapa kamu keras hati, tidak mau percaya Yesus? Untuk itu kita dihina, diludahi, kita mungkin kalau bahasa Jawa nggak diluhui, saudara. Nggak diluhui. Orang yang sentimen, saya berapa kali, saudara, tidak diluhui. Orang yang benci itu orang karena sentimen agama. Nggak apa-apa. Satu kali dia mengundang saya. Gak apa-apa, akhirnya jadi baik. Dan karena jadi baik, akhirnya dia bisa begitu. Sebab itu yang Tuhan kasih tahu. Karena aku, kamu akan dibenci. Tetapi kamu dibenci, kamu jangan membenci yang membenci. Itu ajaran firman Allah. Kenapa ada Roh Kudus? Untuk itu sulit ya saudara? Sulit loh. Loh kita gak dibenci. Tapi karena itu gak boleh membenci. Sulitnya sangat sulit. Tapi itulah Roh Kudus menolong kita sehingga kita diberi kemampuan untuk melakukan itu. Sebab kenapa? Sebab keselamatan. Keselamatan itu lebih dari atas segalanya. Bahkan yang disediakan tidak sebanding dengan perjuangan kita mati-matian di bumi ini. Apa yang disediakan Allah itu luar biasa. Saudara nanti masuk di dalam kekekalan selamat, saudara menyadari perjuangan kita tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita rela berjuang walaupun menderita, menjalani
Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya. Ya. Di awal katakan bukan karena gagahmu, kuatmu, cakapmu, hebatmu. Enggak. Tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab sudah bersyukur dipanggil jadi Kristen. Saudara, gunakan sebaik-baiknya anugerah Allah ini. Untuk apa? Hidup kudus dipimpin Roh Kristus. Dalam apa? Hidup kudus segala kehidupan kita. Karena kekudusan hidup kita ini bersaksi kepada dunia ini. Ya kan? Dia nggak mau ya cara begitu. Anda sudah bersaksi. Anda nggak ngomong ayatnya. Anda cuma ngomong, enggak, saya nggak mau jalan itu. Kenapa? Biar saya pakai jalan yang lama saja. Tapi ini jalan yang Tuhan perintahkan. Anda bersaksi. Saksi satu itu datang kepada orang lain. Karena orang lain aja dia ngomong, nggak mau dia ya, dia begitu nggak mau, dia jalan bener kok, dia jalan lurus. Iya, sudah bersaksi. Walaupun kelihatannya dihina, tapi lama-lama orang yang ngomong dia nggak mau, dia mikir, kenapa ya nggak mau? Tapi ketika nggak mau meskipun lama, tapi hidupnya lebih baik dari kita. Hidupnya lebih sejahtera dari kita. Hidupnya kelihatan enak daripada kita. Walaupun kita lihat dia biasa, dia pas-pasan, dia begini. Tapi itulah menjadi kesaksian. Kesaksian itu artinya apa? Kita kuat di dalam prinsip Tuhan, tidak tergeser dengan prinsip Tuhan. Orang yang nggak punya prinsip sama mau belajar. Kenapa? Karena orang sudah pakai segala cara nggak bisa. Dia lihat orang itu meskipun cara lama, tetapi jalan juga. Akhirnya dia mau ketemu jalan juga. Ya, orang belajar. Oh, kayak begitu. Lalu lama-lama, kenapa sih? Sudah nggak bisa tutupi lama-lama. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengajar. Karena hanya Yesus yang mengajar. Firman Allah diberikan. Dia katakan, kitab Paulus 1 Timotius pasal yang keempat, kalau sudah melihat, maka Paulus ngomong begini, kamu harus punya firman Allah, tekun baca firman Allah, supaya perkataanmu dirubah firman Allah, supaya cara hidupmu dirubah firman Allah, kesalehanmu dirubah firman Allah, kesucianmu pun seperti firman Allah. Artinya apa? Firman mengubah kita. Bukan kita pakai firman untuk keinginan daging. Itu prinsip Roh Kudus yang pertama. Yang Roh Kudus katakan, dia percaya Roh Kudus ada, tapi Roh Kudus dibiarkan sedih. Kenapa? Karena dia ikuti daging saja nggak mau. Tapi ketika kita mau ikuti kepentingan Roh Kudus bawa saudara berbuah roh. Buah Roh Kudus itu ada berapa saudara? 9. Diawali dari kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Ayatnya dikatakan apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya dunia sepakat, orang begitu gak bisa ditentang. Sebab asalnya dari Tuhan. Ya, asalnya dari Tuhan. Itu sebab Yusuf, dia sebelum berkata, dia tanya sama Tuhan. Lalu ketemu saudaranya, dia ngomong, saudaraku, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadamu, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Sehingga kalau aku jahat, kamu datang, saya masukkan penjara. Tapi kamu datang, saya beri gandum gratis. Semua uangmu ku kembalikan. Piala yang ada di rumahku ku masukkan kepadamu. Sehingga kamu di tengah jalan kamu takut. Kita uangnya balik, ada banyak piala. Dia takut. Tetapi Yusuf, dia melakukan itu karena dia berterima kasih kepada saudara-saudara. Kenapa? Karena membawa Yusuf mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, dalam hidup ini, mari firman Allah catat. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mengertilah
kehendak Tuhan. Roh Kudus bawa kita. Saudara lewati sulit hidup ini, apalagi di epidemi COVID-19 ini. Bahkan orang berkata yang ganas pun sudah mulai masuk Indonesia. Ya. Bahkan info kemarin malam di Surabaya sudah masuk dengan gejala baru. Bukan panas, bukan pilek, bukan demam, bukan sesak, bukan ini. Hanya apa saudara? Hanya mules. Wah, jangan-jangan yang mules itu ketar-ketir saudara ya kan? Wah, aku mules sih. Tapi itu varian baru diselidiki dari yang terbesar di dunia itu masuk dengan sistem menyerang khusus. Kita harus berhadapan dengan fakta, tetapi kita pun dipimpin oleh Roh Kudus bijaksana menghadapi fakta di dunia. Ya. Bagaimana orang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Dan semua orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Kitab Wahyu 22 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Saudara lihat judulnya mulai ayat yang ke-6. Di sana ditulis tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu nanti puncaknya kedatangan Tuhan Yesus, inilah yang terjadi. Dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Saudara, bukan untuk milik, nggak milik. Tapi orang yang diterima anugerah Tuhan adalah orang yang dipimpin untuk hidup kudus. Walaupun hari ini masih banyak daging, apa Roh Kudus keluar? Enggak. Roh Kudus ada, tapi dia sedih dalam diri saudara. Dia bukan roh yang keluar masuk, tetapi di PL benar dia keluar masuk. Kalau nggak sedih dia keluar. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus ketika kita jadi orang Kristen, dia nggak keluar masuk dalam hidup saudara. Dia tetap ada, tapi bedanya kalau saudara tidak mau setia, Roh Kudus ini berduka cita terus buat saudara, sedih terus buat saudara. Kenapa ya kamu sudah percaya tapi kamu daging? Itu sebab jangan dukakan Roh Kudus, dikasih kesempatan selama hidup. Ya. Maka buatlah Roh Kudus bagaimana saudara memimpin hidup kita. Ya. Yang jahat terus jahat, yang cemar terus cemar. Ini menandakan 3 air mata Tuhan Yesus. Saudara baca di Alkitab, Yesus menangis. Tangisan yang ketiga Yesus adalah kenapa banyak orang tetap bertahan, tidak mau percaya kepadaku, lebih memilih binasa. Ya. Yesus menangis itu menangisnya berbeda dengan kita. Dia menangis, kenapa aku sudah datang, aku sudah mati, aku sudah bangkit, tetapi manusia tetap tidak mau percaya kepadaku. Dia memilih binasa. Maka ada ayat itu, ada yang terus berbuat jahat, ada yang terus berbuat cemar. Tapi saudara yang percaya Yesus, mari kita terus hidup di dalam kebenaran, dan kita hidup di dalam kekudusan. Ayat terakhir kita baca Ibrani pasal 12. Satu ajakan dari Rasul Paulus. Musik worship singer sedang maju ke depan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14.
Mari kita bagi diri bersama-sama. Kita baca satu, dua, mulai. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan tanpa kekudusan, Roh Kudus menolong kita hidup kudus. Tanpa kudus kita tidak melihat. Artinya selama hidup, kalau kita tidak mau dipimpin Roh, sudah tidak akan lihat Tuhan. Apa maksudnya lihat Tuhan? Tuhan yang beri anugerah itu, Dia perlu hidup di dalam kita. Marilah kita hidup di dalam kekudusan, seperti Roh Kudus katakan, dan dalam kamu kudus di dalam seluruh. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup, melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di
kita ikuti cara Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi mengiringmu, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan benar, ku pegang teguh sampai ku dapat mengulangi. Bapak Yudi, saya akan maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, yang mengajar kepada kami untuk kami selalu hidup kudus, hidup suci di dalam Engkau ya Tuhan. Karena tanpa hidup suci, hidup kudus, kami tidak akan kenal lagi Engkau, dan kami tidak akan melihat Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kiranya Kau lihat hati kami ya Tuhan, Kau lihat kehidupan kami ya Tuhan. Tentu kami sesuai dengan rencana dan rancangan terbaik Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya. Tuhan, selama kami hidup, mungkin masih banyak dosa kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sucikan kudus saya. Biarlah apa yang kami lalui selama ini tidak menghalangi kami untuk selalu hidup kudus menurut akan kehendak firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu iya dan amin. Janji-Mu selalu bertepat di bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Bila dunia ini hancur dengan segala keadaannya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, bersama Engkau ya Tuhan kami akan mampu. Bersama Engkau ya Tuhan kami sanggup. Dan kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada kami atau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami selalu hidup kudus dan selalu hidup suci dan benar. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang telah menceritakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya dalam kehidupannya Kau pakai sebagai saksi, sebagai terang-Mu yang ada di dunia ini ya Tuhan, sehingga kami jemaat-jemaat-Mu tahu akan kebenaran akan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati kehidupannya, hidup keluarganya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh sempurna itu Tuhan hanya kami keluarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang bertugas, saya akan maju ke depan. Mari kita mengangkat persembahan kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebenaran firman pagi hari ini. Dan sebentar ya Bapa, kami akan memberikan korban persembahan kami. Tangan kami terangkat, layakkan kami ya Bapa memberikan persembahan ini, agar kami berikan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Segala berkat Oh, yes,
beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, kita berdoa pertama minggu depan ada perjamuan Tuhan supaya saudara mempersiapkan diri. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak SD yang akan testing dan juga anak kelas 8. Ya, puji Tuhan. Yang kita doakan supaya Tuhan memberkati anak-anak kita. Mari kita berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Di akhir ibadah kami datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu sangat mengasihi kami. Engkau sudah pimpin dan berkati, sehingga kami yang datang, kami pulang dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus, bidur Yesus sudah menyembuhkan, yang dalam peperangan Engkau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Minggu depan ada perjamuan Tuhan, Engkau tolong supaya kami diberkati, diberikan kekuatan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak SD dan anak-anak kelas 8 yang besok akan menjalani tes mereka di sekolah masing-masing. Tuhan, Engkau mau tolong, berikan akal budi, kepandaian, apa yang mereka pelajari, bahkan dengan pertolongan-Mu mereka dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik, dengan hasil yang terbaik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau juga berkati, tumpahkan tangan-tangannya, berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, iman yang semakin kokoh dan bertumbuh, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua yang sudah datang. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bapalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan, urapan Roh Kudus selalu menyertai kami mulai sekarang ini, besok sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput, membawa kami di mana Engkau berada. Di situ kami akan berada, berbahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan percaya kita sudah terima berkat Tuhan, dan kita sama-sama katakan amin.